Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Hanifah dalam video pembelajaran mengenai manajemen proyek. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai negosiasi dan manajemen konflik. Terima kasih kepada Ibu Dr. Dewi Nusraningrum MSI yang telah membimbing kami selama mata kuliah ini. Mengenai materi konflik dan negosiasi, saya mengambil referensi dari buku Organizational Behavior atau Perilaku Organisasi yang ditulis oleh Langton, Robbins, dan Judge. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai definisi konflik, penyelesaian konflik, hasil konflik, negosiasi, dan perbedaan individu dalam negosiasi. Dalam video pembelajaran ini akan menjawab pertanyaan apa itu konflik, kemudian bagaimana konflik bisa diatasi, apa efek dari konflik, kemudian bagaimana bernegosiasi yang efektif, dan yang terakhir apa saja isu-isu kontemporer dalam negosiasi. Menurut Langton, dalam bukunya Perilaku Organisasi, mendefinisikan konflik ialah proses yang bermula ketika satu pihak memiliki persepsi di mana pihak lain dapat mempengaruhi atau memiliki efek negatif. Nah, konflik ini bisa bersifat positif dan juga bisa negatif. Positifnya itu dapat mendukung tujuan kelompok dan meningkatkan kinerja, sedangkan dampak negatifnya ialah dapat menghambat kinerja kelompok. Terkait dengan konflik, ada yang bersifat kognitif, ada yang bersifat afektif. Kognitif itu maksudnya perilaku yang menekankan pada intelektual, seperti pengetahuan dan keterampilan berpikir. Nah, konflik yang kognitif ini berkaitan dengan perbedaan cara pandang dan penilaian. Nah, biasanya konflik dalam kognitif ini dijumpai pada orientasi tugas, juga hasil dalam mengidentifikasi perbedaan. Nah, biasanya terdapat konflik atau biasanya juga terdapat konflik fungsional. Nah, kalau konflik fungsional itu konflik yang terjadi pada masing-masing bagian dalam satu organisasi. Misalnya, konflik antara bagian produksi dengan bagian keuangan. Nah, sedangkan untuk yang sifat afektifnya, konflik ini menekankan kepada aspek perasaan, seperti minat dan sikap. Nah, makanya afektif ini contohnya konflik emosional yang ditujukan pada seseorang, bukan pada suatu masalah. Nah, contohnya adalah konflik yang disfungsional. Karena ini konflik emosional ya, misalnya tawuran kayak gitu. Atau kalah dalam pertandingan, biasanya kan ada konflik gitu ya. Nah, itu konflik emosional. Menurut Langton, sumber konflik yang paling utama ialah komunikasi. Kita setuju ya, terkait dengan konflik itu paling utama memang masalahnya adalah komunikasinya nih, pasti yang kurang. Kemudian selain komunikasi ada juga struktur. Ini berupa ukuran, spesialisasi, dan komposisi grup. Ini bisa menjadi sumber konflik. Kemudian yang kedua, tanggung jawab yang ambigu. Karena diberikan tanggung jawab yang bisa dibilang belum jelas gitu ya, itu juga bisa menjadi sumber konflik. Kemudian sistem imbalan zero sum. Imbalan zero sum itu situasi di mana keuntungan seseorang setara dengan kerugian orang lain. Jadi itu juga bisa menimbulkan. Kemudian gaya kepemimpinan. Ini juga bisa menimbulkan konflik. Kemudian tujuan yang beragam. Kemudian jika satu kelompok bergantung pada kelompok selanjutnya mengenai intensitas konflik. Menurut Robbins dalam bukunya Managing Organizational Conflict ada urut-urutan dari konflik.
sesuai dengan intensitasnya, semakin tinggi ataukah semakin meredam gitu ya. Paling bawah ini tidak adanya konflik. Biasanya konflik itu dimulai awalnya itu dari perbedaan pendapat kecil atau kesalahpahaman. Ini tingkatannya atau intensitasnya masih rendah ya. Kemudian naik lagi kepada pertanyaan terbuka atau mulai menantang orang lain. Mulai ada konflik nih. Tapi intensitasnya juga belum begitu tinggi. Kemudian kalau sudah lanjutkan dengan serangan verbal yang tegas. Verbal itu kan mengenai kata-kata gitu ya. Dengan ketegasan, nah mulai nih naik intensitas konfliknya. Kemudian naik lagi menjadi ancaman atau ultimatum. Nah, naik lagi menjadi serangan fisik yang agresif. Jadi kalau konflik ini tidak bisa diatasi gitu ya, konflik ini akan beralih kepada serangan fisik yang agresif. Dan yang paling parah intensitasnya ini bisa berupaya untuk menghancurkan pihak lain. Nah, selanjutnya mengenai resolusi konflik. Ada dua dimensi dari konflik. Yang pertama kooperatif, yang kedua ketegasan. Kalau kooperatif itu sejauh mana salah satu pihak berupaya untuk memuaskan kepentingan pihak lain. Jadi bersifat kooperatif gitu ya. Tapi kalau ketegasan itu maksudnya sejauh mana salah satu pihak berupaya memuaskan kepentingannya sendiri. Jadi benar-benar tegas gitu ya. Nah, strategi untuk penanganan konflik setelah tadi konflik dibagi menjadi dua dimensi, selanjutnya strategi untuk penanganan konflik ini ada 5. Yang pertama ialah pemaksaan. Maksudnya ialah memaksakan kehendak seseorang pada pihak lain. Kemudian yang kedua, strategi untuk menangani konflik ialah menyelesaikan masalah. Mencoba mencapai kesepakatan yang memuaskan baik diri sendiri maupun aspirasi pihak lain semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga bisa dengan menghindar. Jadi menghindar ini juga sebagai strategi ya, keinginan untuk menarik diri atau menekan konflik. Nah, kemudian yang keempat itu yielding. Yielding ini menerima dan menggabungkan kehendak pihak lain. Jadi setelah ada obrolan gitu ya mengenai satu konflik, kemudian dibicarakan dan harus menghasilkan kehendak digabungkan kehendak masing-masingnya. Nah, kemudian yang terakhir ialah berkompromi. Situasi di mana masing-masing pihak yang berkonflik bersedia menyerahkan sesuatu. Jadi kompromi gitu ya. Nah, ini gambar mengenai strategi penanganan konflik. Tadi di awal sudah dibahas mengenai kooperatif ya, kooperatif dan tidak kooperatif, kemudian tegas dan tidak tegas. Jadi ini sebagai acuannya ya. Kalau dari sisi ketegasan, kalau yang tegas dan tidak kooperatif itu biasanya pemaksaan. Dia tegas, tapi tidak kooperatif. Nah, pemaksaan ini memuaskan kepentingan sendiri tanpa memperdulikan kepentingan pihak lain. Strateginya membuat ancaman dan gertakan, kemudian membuat argumen persuasif, kemudian membuat komitmen posisional. Nah, kemudian ada juga penyelesaian konflik dengan tegas dan kooperatif. Itu biasanya dengan menyelesaikan masalah atau problem solving. Nah, bertukar informasi tentang prioritas dan preferensi dan menunjukkan pandangan. Ini biasanya mencari jalan keluar atau win-win solution kalau untuk penyelesaian masalah. Nah, kemudian kalau konflik itu ditangani dengan tidak tegas dan tidak kooperatif, itu bersifat menghindar gitu ya, penghindaran. Kemudian menghindar ini menarik diri atau mengabaikan konflik. Nah, kemudian strategi selanjutnya
tidak tegas tapi masih kooperatif, itu yielding. Menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya sendiri, membuat konsensi, membuat janji tanpa syarat, dan menawarkan bantuan. Nah, kalau di tengah-tengahnya ini, antara tegas dan tidak tegas maupun kooperatif dan tidak kooperatif itu ialah kompromi. Teknik mengelola konflik terkait pekerjaan. Yang pertama, caranya ialah meluaskan sumber daya. Dengan banyaknya sumber daya yang dimiliki, diharapkan konflik yang terjadi akan lebih sedikit gitu. Yang kedua, perintah otoritatif. Ini bersifat memaksa ya kalau otoriter itu. Kemudian mengubah variabel manusia dan mengubah variabel struktural. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik pribadi. Yang pertama itu kesalahpahaman berdasarkan usia, ras, atau perbedaan budaya. Kemudian ada intoleransi, prasangka, diskriminasi, dan kefanatikan. Bisa menyebabkan konflik pribadi ya. Kemudian ketimpangan yang dirasakan, perbedaan status seperti itu, ketimpangan. Kemudian ada kesalahpahaman, rumor, atau kebohongan tentang seseorang atau kelompok. Ini bisa jadi konflik ya kalau kesalahpahaman ini. Kemudian yang terakhir, menyalahkan atas kesalahan atau kecelakaan. Nah, ini biasanya juga bisa menimbulkan konflik, yaitu menuding. Ada beberapa tips saat manajer mengalami konflik. Konflik pribadi ini maksudnya ya. Yang pertama, menyelidiki dan mendokumentasikan konflik. Jadi konflik ini bagi seorang manajer bukan hal yang biasa. Jadi harus diselidiki dan harus didokumentasikan nih konfliknya gitu, seperti apa. Benar-benar diselidiki, dicatat gitu ya. Ini konfliknya apa sih gitu. Kemudian kalau perlu ambil tindakan korektif, misalnya umpan balik atau pembentukan perilaku. Ini kayak minta feedback gitu. Setelah manajer mengetahui misalnya di satu bagian ada konflik, minta feedback nih dari bagian itu gitu. Sejauh ini apa sih yang kurang gitu, atau perilaku apa yang menimbulkan konflik itu. Kemudian cobalah menyelesaikan perselisihan secara informal. Jadi secara kekeluargaan ya, dan tidak terlalu formal lah intinya. Kemudian membawa konflik yang sulit ke spesialis atau konselor. Ini penting banget ya supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena yang namanya konflik itu bisa awalnya mungkin dari organisasi, kemudian malah bisa merembet menjadi konflik pribadi. Selanjutnya, menyelesaikan konflik dengan melibatkan pihak ketiga. Hal ini dilakukan ketika tidak tercapainya gitu ya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka harus melibatkan pihak ketiga. Bagaimana caranya? Pihak ketiga ini biasanya memfasilitasi, kemudian mendamaikan, meninjau, dan membuat mediasi. Nah, hal yang lain ialah membuat ombudsman dan menjalankan arbitrase. Nah, memfasilitasi itu umumnya mengenal kedua belah pihak. Jadi pihak ketiga ini sudah mengenal kedua belah pihak. Kemudian bekerja sama dengan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Kemudian yang kedua ialah dengan cara mendamaikan. Pihak ketiga ini terpercaya yang menyediakan hubungan komunikasi informal antara negosiator dengan pihak lain lawannya gitu ya. Nah, mendamaikan ini caranya dengan menjalin hubungan informal, kemudian digunakan secara luas dalam perselisihan internasional, biasanya perburuhan, keluarga maupun komunitas. Dan caranya itu menemukan fakta, menafsirkan pesan, memujuk pihak yang berselisih untuk mengembangkan kesepakatan yang terbaik. Nah, kemudian ada namanya ombudsperson atau ombudsman ya.
lembaga negara yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, maupun badan hukum milik negara serta badan swasta. Jadi pihak ketiganya ialah ini nih, ombudsman, lembaga negara. Kemudian terakhir peer review. Ini adalah sebuah panel yang terdiri dari rekan-rekan yang dibentuk untuk mendengarkan kedua belah pihak mengenai masalah ini dari pihak-pihak yang terlibat dan untuk merekomendasikan sebuah solusi. Kemudian pihak ketiga yang lain yaitu mediator. Mediator ialah pihak ketiga yang netral yang memfasilitasi solusi yang dinegosiasikan. Nah, negosiasi antara pekerja dan manajemen perselisihan di pengadilan sipil. Tingkat penyelesaiannya kalau menggunakan mediator ini sekitar 60%. Kemudian tingkat kepuasannya sebesar 75%. Nah, peserta atau pihak yang berkonflik harus termotivasi untuk melakukan tawar-menawar dan menyelesaikan masalah. Kemudian, mediator ini paling baik dilakukan pada tingkat konflik yang sedang. Dan mediator ini juga harus tampil netral dan tidak memaksa. Kemudian arbitrase. Arbitrase ialah perjanjian perdata yang dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang diputuskan oleh pihak ketiga atau yang disebut arbiter yang ditunjuk bersama-sama oleh pihak yang bersengketa. Kemudian ini adalah sebuah grafik ya. Grafik mengenai hubungan antara unit performance dengan level of konflik. Nah, hubungan antara tingkat stres konflik ini terhadap kinerja pertama kali dikemukakan oleh seorang psikolog Robert M. Yerkes dan John Dillingham Dodson yang kemudian dikenal dengan hukum Yerkes-Dodson. Nah, menurut hukum ini, kinerja unit performance itu akan meningkat seiring dengan peningkatan gairah fisiologis atau kejiwaan, tetapi hanya pada sampai titik tertentu saja. Setelah itu akan turun kembali. Proses ini seringkali digambarkan dengan grafik yang berbentuk seperti lonceng atau huruf U terbalik. Dengan demikian, stres di tempat kerja tetap dibutuhkan pada kadar yang cukup, tidak terlalu rendah juga tidak terlalu tinggi. Ini hasil dari konflik, ada 3 hasil konflik yang diinginkan. Meskipun kita nggak mau ya sebenarnya ada konflik, tapi penyelesaiannya itu ada 3 hasil yang diharapkan. Yang pertama itu agreement, keadilan dan persetujuan yang adil merupakan hasil yang terbaik. Yang kedua, strong relationship. Ketika konflik diselesaikan secara positif, hal ini dapat menghasilkan hubungan yang lebih baik dan kepercayaan yang lebih besar lagi. Kemudian yang ketiga, learning. Menangani konflik dengan sukses mengajarkan seseorang bagaimana melakukannya dengan lebih baik di lain waktu. Nah, kemudian ini contoh konflik dalam manajemen proyek. Saya mengambil contoh dari proyek IKN. Ada konflik sosial ya di dalamnya. Ini bayang-bayang konflik sosial IKN. Koalisi Sipil ingatkan potensi konflik agraria saat pembangunan IKN. Memang kalau terkait dengan manajemen proyek itu lahan ialah seringkali bisa menjadi konflik ya kalau belum diselesaikan dengan baik. Nah, mega proyek ini IKN tentu memerlukan kebutuhan lahan yang luas. Secara faktual ada sebagian tanah yang dikuasai negara, ada juga yang dikuasai bahkan dimiliki masyarakat lokal atau adat setempat. Salah satu yang menimbulkan konflik ya terkait dengan lahan, konflik agraria.
Penyebab utama dari konflik agraria ini bersumber dari adanya dominasi sistem penguasaan tanah yang berasal dari hukum negara, di mana negara secara sepihak memberikan layanan begitu besar kepada pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam mengelola tanah dan kekayaan lainnya, termasuk hasil-hasil hutan. Sementara itu, hak-hak masyarakat setempat yang telah lama hidup dan mengembangkan suatu sistem tersendiri untuk mengelola tanah dan kekayaan alam lain itu diabaikan dan dilanggar begitu saja. Bahkan yang terjadi bukan hanya dominasi satu sistem, tapi praktik dominasi negara atas masyarakat yang diwarnai dengan unsur kekerasan secara struktural. Nah, menelaah penyelesaian konflik agraria ini dengan menggunakan metode penyelesaian ketegasan dan kooperatif. Diharapkan dapat menyelesaikan masalah konflik dengan mengklarifikasi perbedaan untuk menemukan hasil yang saling menguntungkan. Nah, strategi yang dapat diterapkan negara yaitu bertukar informasi tentang prioritas dan preferensi, membuka diskusi dengan pihak-pihak yang merasa mempunyai, mendiami tanahnya gitu ya, membuka diskusi maupun obrolan terkait hal-hal yang prioritas, bahwa proyek IKN ini merupakan salah satu proyek yang menjadi proyek strategis nasional dan diprioritaskan. Kemudian menunjukkan pandangan dengan mendiskusikan pilihan, kecenderungan, kesukaan atau hal yang didahulukan, sehingga timbul kepedulian dan perhatian untuk masing-masing pihak. Selanjutnya, negosiasi. Negosiasi ialah suatu proses di mana dua pihak atau lebih saling bertukar barang atau jasa dan berusaha menyepakati nilai tukarnya. Ada dua macam negosiasi. Yang pertama distributive bargaining, sama yang kedua integrative bargaining. Kalau distributif itu negosiasi yang berupaya membagi sejumlah sumber daya. Situasinya ini win-lose solution. Jadi ada yang menang kalah gitu ya. Kalau integrative bargaining ini negosiasi yang mengupayakan satu atau lebih penyelesaian yang dapat menciptakan win-win solution. Ini yang lebih direkomendasikan ya, integrative bargaining. Ada 5 step untuk bernegosiasi. Yang pertama, mengembangkan strategi. Yang kedua, mendefinisi aturan dasarnya apa, harus tahu. Kemudian klarifikasi dan pembenaran. Dan yang keempat itu tawar-menawar dan pemecahan masalah. Yang terakhir, penutupan dan implementasinya. Nah, identify BATNA, best alternative to negotiation agreement. Proses dari negosiasi yang pertama itu mengembangkan strategi. Kalau kita udah punya strateginya, udah tahu, kita harus tahu nih aturan dasar dalam negosiasinya itu apa. Apa hal-hal yang tidak boleh dilanggar, itu harus tahu. Kemudian mengklarifikasi dan justifikasi, kemudian tawar-menawar dan pemecahan masalah, dan yang terakhir penutupan dan implementasi. Selanjutnya ialah cara untuk bernegosiasi. Jadi negosiasi ini tidak dilakukan secara sembarangan, tapi ada teorinya ya. Jadi di sini katakanlah seorang penjual memiliki target penjualan sebesar $600. Misal kita asumsikan ini sebuah harga dari barang ya, $600. Nah, kemudian si pembeli ini juga punya target atau punya budget lah ya untuk membeli barang tersebut di harga $400. Nah, si pembeli ini harus bernegosiasi dengan penjual kan. Nah, cara untuk bernegosiasi yang baik ialah ada yang namanya bargaining zone. Di sini untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak harus sama-sama diuntungkan. Nah, kalau di sini itu penjual menurunkan harga bisa menurunkan harga sejumlah $75 dengan syarat si pembeli ini juga menaikkan budgetnya menjadi $475, sama ya $75 juga. Jadi negosiasi yang baik itu tercapai teorinya sama-sama menguntungkan. Pembelinya menaikkan $75,
si penjualnya menurunkan $75 juga. Nah, ini titik dari bargaining zone-nya. Kemudian isu dalam negosiasi itu ada dua. Yang pertama, perbedaan gender dalam gaya negosiasi. Biasanya beda nih antara perempuan dan laki-laki negosiasinya. Kemudian yang kedua itu perbedaan budaya dalam negosiasi. Nah, kalau untuk perbedaan dari gender, kalau perempuan itu biasanya dalam bernegosiasi cenderung mementingkan perasaan dan persepsi serta mengambil pandangan jangka panjang. Kemudian pandangan sesi tawar-menawar sebagai bagian dari hubungan secara keseluruhan. Kemudian cenderung menginginkan semua pihak dalam negosiasi itu diberdayakan. Dan yang terakhir menggunakan dialog untuk mencapai pemahaman. Nah, kemudian kalau untuk laki-laki ini lebih sederhana ya, negosiasinya. Menganggap sesi tawar-menawar sebagai peristiwa yang terpisah. Kemudian menggunakan dialog juga untuk membujuk. Kalau untuk negosiasi berdasarkan antar budaya itu berbeda ya. Kalau misalnya di Prancis itu dia seperti konflik. Kemudian kalau di Cina itu dia menjalankan negosiasi, percaya bahwa negosiasi itu tidak akan pernah berakhir. Jadi orang-orang Cina ini sangat kuat ya terhadap negosiasinya. Kalau misalnya belum tercapai masih terus dinego nih kalau dari masyarakat Cina. Kemudian kalau masyarakat Jepang itu bernegosiasi untuk mengembangkan hubungan dan komitmen. Penawaran awal menghasilkan lebih banyak pertukaran informasi dan hasil integratif yang lebih baik. Kemudian kalau Amerika ini tidak sabar, biasanya negosiasinya itu untuk disukai. Kemudian ini attitude dari negosiasi. Jadi kalau untuk negara ya yang paling negara yang paling menginginkan negosiasi itu win-win solution itu 100%-nya itu terbanyak itu di Jepang. Sangat mengharapkan negosiasi itu berakhir dengan win-win solution. Ini 100%. Kemudian di Cina juga ya karena Cina itu orangnya pantang menyerah. Tadi sifatnya dalam bernegosiasi itu dia tidak pantang mundur. Makanya fokus untuk win-win solution. Kemudian 81% Argentina, Perancis ya 80%, kemudian India 78%, US di bawahnya 71%, UK juga di bawahnya 59%. Kemudian orang Meksiko 50%-nya ya win-win solution, berarti sisanya bisa win-lose solution. Jerman, Nigeria, Brazil, terakhir Spain. Nah, kalau di Indonesia sendiri, ini biasanya negosiasi ini lebih kepada bisa win-win solution, bisa win-loss solution gitu ya. Tapi kebanyakan sih di Indonesia bisa dibilang win-win solution ya. Nah, ini kesimpulannya, konflik itu proses yang bermula ketika satu pihak memiliki persepsi di mana pihak lain dapat mempengaruhi atau memiliki efek negatif. Nah, cara menyelesaikan konflik ini tergantung pada bagaimana konfliknya dulu gitu ya. Bisa diselesaikan dengan win-lose solution atau win-win solution. Nah, apa dampak dari konflik? Dapat bersifat fungsional dan meningkatkan kinerja kelompok, dapat juga bersifat disfungsional atau menghambat kinerja dari kelompok tersebut. Nah, gimana sih cara bernegosiasi yang efektif? Tadi ada dua ya, integratif sama distributif. Nah, lebih direkomendasikan untuk bernegosiasi dengan integratif karena memberikan hasil yang sama, memuaskan semua pihak dan membangun hubungan yang langgeng. Nah, yang terakhir, isu-isu kontemporer yang ada di dalam negosiasi ialah gaya yang berbeda antar gender dan lintas budaya. Terima kasih atas perhatiannya telah berakhir materi ini. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.